Di balik keheningan padang pasir, di bawah langit Mekkah yang dipenuhi bintang, berdiri Ka'bah yang dimuliakan. Namun di sekelilingnya, manusia berkeliling dengan hati yang gelap. Mereka menyalakan dupa untuk berhala yang mereka pahat sendiri, memohon kepada batu yang tak berdaya, dan mengorbankan jiwa demi kebanggaan yang fana. Di tengah masyarakat itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melewati hari-hari panjang sebagai Al-Amin, lelaki jujur yang dipercaya kawan maupun lawan. Beliau hidup bersama mereka, mengetahui tabiat mereka, menyaksikan kezaliman yang merajalela, juga menyaksikan hati yang kosong tanpa petunjuk. Maka tibalah saatnya wahyu itu mendorong beliau untuk bangkit, menyampaikan risalah yang agung, membawa cahaya yang akan meruntuhkan kegelapan berabad-abad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit menunaikan perintah Allah, menyeru manusia agar menyembah hanya kepadanya, Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu dan tanpa tandingan. Beliau menghadapi suatu kaum yang kasar perangainya, hatinya keras bagaikan batu, dan hidupnya tak mengenal aturan selain adat jahiliyah. Mereka tidak memiliki agama kecuali sujud kepada berhala-berhala yang bisu, yang tak mampu memberi manfaat, tak pula mampu menolak mudarat. Jika ditanya, mengapa kalian menyembah patung-patung ini? Mereka hanya menjawab dengan alasan yang rapuh. Kami hanya mengikuti apa yang dahulu disembah oleh nenek moyang kami. Demikianlah keadaan mereka, tanpa hujjah, tanpa dalil, kecuali taklid buta pada tradisi yang diwariskan. Adapun kemuliaan akhlak yang mereka banggakan, hanyalah fanatisme kesukuan dan harga diri semu, yang justru sering menyalakan api permusuhan. Karena gengsi yang dangkal, mereka menyerang. Karena kebanggaan yang rapuh, mereka menumpahkan darah. Dan karena kesombongan, mereka mewariskan peperangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, di tengah kegelapan itu, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bagaikan cahaya fajar yang membelah malam, seruan yang lembut namun tegas, sunyi namun mengguncangkan, menembus hati yang tulus dan sekaligus mengoyak kesombongan yang membatu. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang belum pernah dikenal oleh telinga bangsa Arab sebelumnya. Risalah yang bukan syair, bukan pula sihir, bukan perkataan para dukun ataupun bisikan jin, melainkan kalam suci dari langit, jernih bagaikan mata air yang memancar dari batu yang keras. Beliau menyeru manusia agar meninggalkan berhala-berhala yang bisu, agar memutus ikatan dengan tradisi buta nenek moyang, dan agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, yang di tangannya tergenggam kehidupan dan kematian. Maka orang-orang yang jernih akalnya, yang hatinya belum keruh oleh kesombongan, segera menyambut seruan itu. Mereka merasakan kebenaran yang bergetar di dalam dada, membenarkan risalah dengan penuh ketundukan, dan meninggalkan sesembahan batu yang selama ini mereka tahu tak memberi manfaat sedikit pun. Cahaya iman pun menyalakan api kehidupan baru dalam jiwa mereka, menjadikan hati yang sebelumnya gersang kini hijau oleh tauhid. Namun, orang-orang yang tertutup oleh kedudukan, kekuasaan, dan kemewahan dunia berpaling dengan wajah yang congkak. Mereka khawatir kemuliaan duniawi mereka akan sirna jika manusia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan takut singgasana kekuasaan mereka akan runtuh oleh risalah tauhid. Maka kesombongan pun menutupi pandangan mereka dan hawa nafsu menjerat hati mereka, hingga kebenaran yang terang itu mereka tolak, seakan matahari di siang bolong yang mereka picingkan matanya agar tak terlihat. Demikianlah dua golongan itu mulai tampak, satu golongan kecil yang penuh iman namun kuat dengan keyakinan, dan satu golongan besar yang keras kepala, menolak meski hati mereka sesungguhnya mengetahui. Orang pertama yang disinari oleh cahaya Islam adalah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping setia dalam suka maupun duka. Dialah wanita yang pertama kali beriman kepada beliau tanpa ragu, menyerahkan jiwa dan hartanya demi kebenaran, dan menjadi penopang yang kokoh di saat dunia menentang. Kemudian cahaya itu menyinari seorang pemuda yang tumbuh dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib, putra pamannya Nabi. Ia adalah pemuda belia yang dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi makan, diberi minum, dan dijaga keperluannya, sehingga ia hidup laksana putra beliau sendiri. Adapun sebab Ali berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula ketika kabilah Quraisy dilanda paceklik dan kelaparan. Abu Thalib, ayahanda Ali, adalah seorang yang miskin, sementara beliau menanggung banyak anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan dan kasih sayang berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai pamanku yang mulia, engkau tentu melihat keadaan kerabat kita, Abu Thalib. Ia menanggung banyak anak, sementara manusia pada hari ini diliputi kesempitan. Alangkah baiknya bila kita berdua ikut meringankan beban yang dipikulnya. Engkau dapat mengambil salah seorang dari putra-putranya, dan aku pun akan mengasuh salah seorang lainnya." Maka keduanya menemui Abu Thalib dengan niat baik itu. Sang ayah pun menyambutnya dengan ridha. Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali untuk dipelihara dalam rumahnya. Sejak itu Ali tumbuh dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernaung dalam cahaya kasih sayang dan bimbingan yang suci, hingga tibalah masa kenabian. Saat wahyu turun, ia masih belia dan hampir balik. Namun jiwanya bersih dari noda jahiliyah, tak pernah tersentuh berhala, tak pernah tunduk pada hawa nafsu. Ia pun senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalnya, menjadi salah satu permata pertama dalam barisan Islam yang sedang lahir. Sallallahu alaihi wasallam.